안녕하세요 여러분, 이 채널에 다시 오신 Seoul 환영합니다. Yap, hello guys. Jadi tadi kalian udah lihat sedikit bahasa Korea, opa-opa Korea. Jadi kebetulan hari ini gua akan melakukan review lagi. Cuma bedanya seperti yang kalian ketahui tadi, gua ngelakuin pakai bahasa Korea untuk openingnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena brandnya ini dari Korea. Brandnya bernama Anybeam. Dan ini adalah salah satu brand Korea yang dimana dia juga menjual single LCD projector, dimana ini pakai ngomong lagi nih, repot gua. Oke, tadi sorry ada sedikit gangguan. Jadi langsung kepada intinya lagi, bahwa proyektor ini adalah proyektor yang brandnya berasal dari Korea. Dan tentunya produksinya tetap di Cina ya guys. Nah, proyektornya ini tampilannya seperti ini, bentuknya kotak, dan ini adalah proyektor lama tepatnya. Ini seri yang sudah ada pada 3 tahun lalu. Cuma memang baru gua review dari di gudang gua yang ada. Nah, pas gua lagi bongkar-bongkar gudang, gua ketemu dari proyektor Anybeam WLP HD202. Jadi ini proyektor adalah proyektor dengan native 720 dan masih menggunakan solution atau software yang memang software basic mirroring, tapi dia juga punya suntikan application seperti Koala TV dan juga YouTube application, dimana ini sama percis sama kayak proyektor EZ300. Nah, kenapa gue pilih bahas unik proyektor ini? Karena menurut gue proyektor ini unik, jadi untuk dibahas. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, yuk kita lihat proyektornya dan gak usah terlalu lama bahas kotaknya. Oke, ini proyektornya. Proyektornya ini mirip sekali dengan proyektor EZ320 secara fisiknya, karena bentuknya kotak dan ukurannya size-nya hampir sama. Nah, yang gue suka dari proyektor ini adalah bobot dan beratnya berasa ekspensif ya, berasa produk yang eksklusif. Akan tetapi untuk dari materialnya sendiri juga masih menggunakan material plastik ABS guys. Nah, proyektornya ini punya desain dimana atasnya itu dibuat brush seperti kalau kalian pakai bahan metal, tapi ini hanya tipuan warna ya. Jadi sebenarnya ini tetap plastik ABS keseluruhan bodinya. Dan di bawah bagian dari proyektor tentunya ada kaki-kaki karet dan tentunya juga ada lubang untuk tripod yang bisa kalian buat mounting ke atas tripod. Nah, proyektornya ini dia juga punya beberapa output guys. Tentunya ada 2 port USB, 1 port HDMI, juga ada audio port, ada AV port, bahkan masih ada TF card port. Jadi kalian bisa masukin TF card nih pakai SD card. Dan tentunya dia juga masih ada VGA card-nya. Nah, proyektor ini di samping sebelah kanannya nggak ada apa-apa. Di bagian depannya cuma ada lensa triple glass. Dan proyektor ini juga tentunya di bagian atasnya sudah disupport yang namanya pakai beberapa tombol control board-nya yang memang kliki sekali dan tentunya enak dipencet. Dan tepatnya ini proyektor juga masih menggunakan manual fokus dan juga keystone yang manual juga. Jadi ini serba manual, harus menggunakan jari kalian untuk memutar-mutarnya. Dan tentunya untuk keystone-nya ini tidak ada digitalnya dan hanya ada vertical keystone manual. Nah, lalu di bagian sisi atasnya sini ada logo Anybeam-nya. Dan di bagian atas sini juga ada terdapat seri dari si proyektor. Gua rasa untuk fisiknya begitu aja buat secara singkatnya. Ukuran size-nya itu kurang lebih sebesar telapak tangan orang dewasa. Dan juga untuk beban atau bobotnya ini sekitar 1,2 kilo ya guys. Kayak rasanya sih seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang menuju ke fitur-fitur dari si proyektor ini dan spek sheet-nya. Oke, kalian udah lihat bagaimana spek sheet yang ada. Akan tetapi, pasti nanti akan kita validasi di part ketiga. Tapi untuk membahas di part kedua ini mengenai tentang spek sheet-nya, ada yang mau gue bahas mengenai fitur-fiturnya dulu. Karena proyektor ini masih menggunakan sistem basic version yang tentunya dia bisa mirroring dengan iOS, bisa mirroring dengan Android, tapi tentunya dia juga punya suntikan aplikasi yang cukup menarik buat gua, yaitu ada Koala TV dan juga ada yang namanya YouTube application. Walaupun dia basic dan bukan Android, tapi dia bisa loh connect ke wifi kalian, wifi rumah kalian, dan lalu bisa memainkan YouTube maupun Koala TV secara gratis. Untuk Koala TV itu adalah aplikasi untuk nonton secara lokal. Jadi kalian bisa nonton channel-channel lokal ya, seperti SCTV, RCTI dan lain-lainnya. Dan ketika gue lakukan testing, ternyata juga Koala TV-nya masih bisa bekerja loh, walaupun ini produk 3 tahun lalu. Dan tentunya YouTube-nya juga gue lihat masih bekerja, walaupun agak sedikit lemot ya, karena memang
memang udah out of date banget ini softwarenya dan memang nggak ada update, tapi dia masih bisa bekerja. Dan surprisingly performanya cukup oke, warna cukup oke, gambar cukup oke, cuma sedikit blurry di bagian fokusnya aja. Oke, kita sekarang lanjut kepada validationnya dulu. Untuk validationnya seperti ini. Oke, kalian udah lihat bagaimana validationnya terhadap produk ini. Nah, sebelum kita lanjut mengenai tentang performanya, gue mau kasih tahu dulu nih, dalam paket pembelian kalian dapat apa aja sih kalau kalian beli produk dari Anybeam, misalnya kalian import dari luar negeri, atau mungkin Anybeam udah masuk ke Indonesia semisalnya ya. Nah, untuk produknya ini tentunya kalian dapat satu buah proyektor WLP HD 202 sebanyak satu unit, dan tentunya didampingi oleh satu buah remote, yaitu remote basic ya, yang pencetan tombolnya normal semua, dan ini IR remote. Dan tentunya kalian juga mendapatkan satu buah kabel power yang panjangnya kurang lebih di 1,5 meter yang masih menggunakan EU plug tentunya, dan juga kalian mendapatkan kabel HDMI sepanjang 1,5 meter, dan tentunya mendapatkan AV cable juga, jadi yang ada warna putih merah kuningnya ini, yang tentunya kalian bisa colokin ke DVD player kalian. Dan gak lupa kalian juga mendapatkan fiber cloth yang biasa dipakai buat lap kacamata, yang ternyata bisa dipakai juga untuk lap lensa dari si proyektor. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang tentu kalian dapatkan, cuma nggak ada warranty card maupun manual book yang gue temukan saat gue memeriksa boxingnya. Oke, selanjutnya kita mau lihat nih dong, tentunya performa dari proyektor WLP HD 202 dari Anybeam, brand dari Korea. Untuk performanya seperti ini. Oke, kalian udah lihat performanya ya, not bad. Nanti gua akan kasih tahu nih kira-kira proyektor ini cocoknya di harga berapa, dan sampel ini akan gua jual di harga berapa. Kita sekarang masuk ke dalam pro kontra dari si proyektor Anybeam ini. Yang pertama, untuk pro-nya, tentu proyektornya ini menggunakan software yang menurut gua cukup menarik, yang memang memiliki risky atau riskan sedikit, di mana risknya itu dalam artian suatu saat pasti YouTube-nya ini nggak bisa kepake maupun Koala TV-nya, karena ini adalah aplikasi bajakan yang disuntik ke dalam basic version, yang memang mereka coding entah gimana caranya, jadi bisa connect ke WiFi kita, jadi juga bisa ngambil source internet dari sana dan menjalankan aplikasinya, yang surprisingly masih berjalan di proyektor ini walaupun udah 3 tahun. Itu yang pertama mengenai softwarenya. Yang kedua, yang gue suka memang masih ada control boardnya, dimana kalau misalkan kehilangan remote, kita bisa kendaliin lewat control boardnya, walaupun agak lemot softwarenya sih menurut gue, tapi enaknya juga kalau hilang remote gak perlu khawatir banget.
Tetapi yang jadi masalah adalah memang estetika dari si proyektor ini jadi agak terganggu, karena kan zaman sekarang lebih suka minimalis yang nggak ada tombol apa-apa, semua kendali dari remote, tapi ada risiko tertentunya. Oke, yang ketiga mengenai suhu temperature dari si proyektor sendiri. Kalau gua cek dari bodinya, dia maksimal itu di bagian atas itu cuma 35,2 derajat Celcius, dan untuk exhaustnya itu di 43 derajat Celcius kalau gua nggak salah ya. Dan ternyata tentu dengan proyektor yang bisa bertahan dengan suhu seperti itu, biasa untuk pemakaian long term itu bagus ya. Cuma saran gua 3-5 jam dengan istirahat 10-15 menit sehingga proyektor kalian bisa lebih awet. Jadi kalian jedain 10-15 menit, nanti baru main 3-5 jam. Seterusnya seperti itu. Yang keempat adalah port-port yang memang masih ada dan untuk laptop-laptop jadul. Jadi dia masih ada VGA port, juga ada TF card port yang bisa kalian masukin dengan SD card, tentunya bisa ngebaca SD card. Jadi ada gunanya buat kalian yang masih punya laptop jadul atau mungkin punya data-data film atau video yang masih kalian simpan dalam SD card, bisa kalian pakai card reader tuh colokin aja ke bagian TF cardnya ya. Jadi lumayan berguna. Oke, jadi gua rasa untuk pro-nya seperti itu aja. Kalau buat gambar, buat suara itu standar banget sih buat gua. Jadi cuma 4 poin aja pro-nya. Dan sekarang kita masuk ke bagian kontranya. Untuk kontranya, menurut gua proyektornya ya standar lah, nggak bisa kalian ekspektasi terlalu tinggi. Dan tentunya yang gua kurang suka adalah fokusnya. Jadi yang pertama tuh masalah fokus. Jadi itu blurry-nya parah juga. Menurut gua mungkin 65% itu blurry, agak di tengahnya lebih fokus, dan memang cukup mengganggu kalau buat presentasi, sangat tidak rekomend dan tidak cocok. Tapi kalau buat entertainment dan memang budget sangat terbatas ya cocok-cocok aja lah. Cuma memang ini kan proyektor jadul ya. Terus abis itu kontra yang kedua adalah menurut gua dia nggak ada horizontal keystone ya. Jadi kalau kalian ada permasalahan horizontal keystone-nya nggak bisa kalian atur. Dan yang ketiga gua nemuin di sampel yang gue pegang ini ada sedikit bleeding ya di bagian LCD di bagian atasnya yang bocor, leaking, bukan bleeding ya, leaking. Jadi ada cahaya keluar sedikit, tapi it's not a big problem ya, tapi namanya sampel, buat kalian yang mau ngambil silakan aja. Oke, gua rasa itu pro dan kontranya. Sekarang langsung masuk ke bagian kesimpulannya. Untuk kesimpulannya seperti ini guys ya. Jadi ini karena ke produk sampel, gue nggak tahu kalau produk real nanti yang dijualnya mungkin bakal lebih bagus hasilnya, tapi udah discontinue ya setahu gue. Jadi kesimpulannya buat kalian yang memang mau beli ini sampel, silakan ya. Yang menurut kalian mungkin uang beberapa ratus ribu mau kalian coba buang-buang, dan untuk mendapatkan satu buah proyektor yang lumayan lah ya, lumayan ciami untuk di harga sampel yang bakal gue tawarin. Untuk harganya sendiri bakal gue jual di kurang lebih tuh 400 ribu aja sih buat kalian yang mau. Gue nggak peduli sih ya, gue jual buat buang-buangin stok warehouse yang ada aja sih, karena gue bongkar-bongkar warehouse. Jadi itu aja kesimpulan yang bisa gue buat kalian yang memang mau beli, bisa cek langsung link di deskripsi. Nah, kita langsung lanjut lagi buat kalian yang memang mau tahu nih tentang review-review kita produk yang lainnya, review-review proyektor lainnya. Kalian jangan lupa untuk subscribe channel kita dan like aja buat kalian yang suka sama ini video, dislike aja buat yang nggak suka. Jangan lupa juga untuk nyalakan selalu tombol loncengnya buat selalu tahu update yang ada. Dan jangan lupa juga untuk selalu stay tune juga di channel kita. Cek beberapa kali, siapa tahu ya ada video yang bisa bermanfaat buat kalian. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan di video kali ini secara singkat. I am Eric and see you in the next video.